Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Romo Ramani, Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, khususnya siswa-siswi Sekolah Dharma Widya yang saya banggakan, terimalah salam Buddhis dari saya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Dhamma Kelas Sekolah Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah sharing Dhamma atau berbagi pengetahuan kepada Anda semua mengenai Pubakari dan Katanyu Kartawedi. Dalam sabda Sang Buddha, terdapat dua manusia yang sangat sulit ditemukan. Yang pertama, Pubakari. Pubakari ini diartikan sebagai seseorang yang memberikan pertolongan sejati. Yang kedua, Katanyu Kartawedi, yang diartikan sebagai seseorang yang menyadari pertolongan yang telah diberikan dan merasa berterima kasih. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai Pubakari dan Katanyu Kartawedi, alangkah baiknya Anda semua mengetahui terlebih dahulu arti dari pertolongan. Pertolongan ini diartikan sebagai suatu tindakan memberikan bantuan kepada manusia atau makhluk lain yang membutuhkan. Nah, bukan hanya manusia yang kita bantu, tetapi makhluk lain juga wajib kita bantu atau kita tolong. Makhluk lain seperti apa contohnya? Seperti hewan, ataupun makhluk-makhluk halus yang tidak kasat mata dengan mata manusia biasa. Nah, bagaimana cara kita menolongnya? Dengan cara patidana. Nah, dalam agama Buddha ada istilah patidana. Memberikan jasa-jasa yang kita lakukan kepada mereka yang sudah meninggal dunia atau sanak saudara kita. Nah, kita juga bisa lakukan setiap hari dengan cara yang sangat simpel. Dengan cara mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu juga sudah membantu makhluk lain atau mendoakan makhluk lain untuk berbahagia. Nah, di sini pertolongan itu memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama melalui pikiran, yang kedua melalui ucapan, yang ketiga melalui badan jasmani atau tindakan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mempraktekkan bentuk-bentuk pikiran ini? Nah, dengan cara contohnya, dalam kita melakukan segala sesuatu itu, tanpa kita sadari, dipelopori oleh pikiran kita, ya, didahului oleh pikiran kita. Nah, contohnya suatu hari, ada suatu kejadian, kecelakaan, tetangga kalian mengalami kebakaran. Nah, rumahnya kebakaran. Di situ kalian melihatnya. Nah, bagaimana cara kalian membantunya? Saat melihat kejadian tersebut, pasti muncul di benak kalian atau di pikiran kalian bagaimana cara untuk membantunya. Nah, muncul ide untuk memanggil tetangga yang lain agar membantu orang tersebut. Nah, dari muncul ide tersebut, kalian sudah melakukan pertolongan melalui pikiran kalian. Setelah itu, kalian teriak-teriak minta tolong. Contohnya, tolong ada kebakaran. Nah, di situ juga kalian sudah melakukan bentuk pertolongan melalui ucapan kalian. Yang ketiga, badan jasmani atau tindakan. Kalian setelah teriak-teriak minta tolong, kalian membantu untuk mengguyurkan air ke rumah tersebut sampai apinya padam. Nah, dari satu peristiwa ini, kalian sudah melakukan 3 bentuk pertolongan, yaitu melalui pikiran, yang kedua melalui ucapan, dan yang ketiga melalui badan jasmani.
Nah, kembali lagi ke topik awal, bahwa pubakari tadi diartikan sebagai suatu bentuk pertolongan tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan dalam bentuk materi atau pujian sekalipun. Dia melakukannya dengan penuh ikhlas dari hatinya. Nah, siapa seseorang yang sudah melakukan pertolongan sejati kepada kita? Ada dua seseorang yang sudah melakukan pertolongan sejati terhadap kita. Yang pertama adalah orang tua kita. Mengapa orang tua kita dikatakan seseorang yang sudah melakukan pertolongan sejati kepada kita? Karena orang tua kita telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, membesarkan kita, sampai kita ada di titik sekarang ini, menginginkan anaknya agar sukses nantinya, tidak menginginkan balas jasa dari anaknya. Dan yang kedua, mengapa guru agung kita Sang Buddha Gautama dikatakan seseorang yang sudah melakukan pertolongan sejati kepada kita? Karena beliau telah mengorbankan dirinya, menyiksa dirinya selama 6 tahun sengsara untuk mencari obat agar kita tidak menjadi tua, sakit, dan mati. Dan dhamma yang telah diberikan sampai sekarang masih kita bisa lestarikan. Dan dhamma yang telah diberikan tersebut kita dapat belajar tentang kebaikan atau kebenaran. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mewujudkan katanyu kata wedi atau rasa terima kasih kita kepada orang tua kita? Nah, di dalam Sigalowada Sutta terdapat 5 kewajiban anak kepada orang tua. Ya, yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarganya. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tuanya dengan sia-sia. Yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan cara tadi patidana. Nah, tetapi Sang Buddha memberikan petunjuk atau jalan bagaimana cara kita untuk membalas jasa-jasa baik orang tua. Nah, di dalam Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2 berbunyi bahwa apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Tiratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga mempunyai keyakinan kepada Tiratana, apabila anak dapat membuka mata hati orang tuanya untuk hidup sesuai dengan Dhamma, membimbing mereka untuk memupuk karma baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas jasa-jasa baik dari orang tuanya. Nah, sesungguhnya dengan berbuat demikian, selain anak telah membalas jasa-jasa orang tuanya, ia juga memupuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri, ya. Di sini kita dapat 2 poin. Yang pertama, kita dapat membalas jasa-jasa orang tua. Yang kedua, kita dapat memupuk karma baik bagi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mewujudkan rasa terima kasih kita kepada guru agung kita Sang Buddha Gautama? Nah, dengan cara yang pertama, rajin puja bakti. Nah, puja bakti ini bisa kita lakukan melalui via Zoom ataupun Meet karena masih kondisi COVID, ya. Nah, yang kedua, belajar, mengajarkan dan mempraktekkan Dhamma. Yang ketiga, menjalankan sila. Nah, untuk kita umat awam ada 5 sila yang harus kita jalani. Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berbuat asusila. Yang keempat, tidak berbohong. Dan yang kelima, tidak minum minuman keras. Dan selanjutnya, melatih samadhi. Nah, ini dapat kita latih setiap hari.
ya, setidaknya 5 menit dalam satu hari, dapat melatih konsentrasi kita. Apalagi kalian seorang anak pelajar ya, bisa menumbuhkan konsentrasi pada kita ya. Dan cara untuk mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Guru Agung kita Sang Buddha Gautama, yang terakhir kita dapat melakukan dengan cara berdana. Nah, dari pembahasan yang sudah saya berikan, di sini saya mengajak Anda semua untuk mempraktekkan Pubakari dan Katanyo Katawedi dalam kehidupan kita, agar yang sulit ditemukan menjadi mudah ditemukan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Swatihotu. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!